selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya Najwa. Jadi, apa kabar Indonesia siang? Tentunya hari ini kami akan banyak membagikan informasi seputar liburan. Rehana udah liburan belum? Aduh belum, ini pas banget nih karena kita akan menghadirkan sejumlah informasi mengenai liburan. Tapi Nadila dan juga pemirsa, kita akan ke informasi pertama, di mana aksi perampokan dengan menggunakan senjata tajam dan juga busur yang kemudian ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah aksi sejumlah perampok menggasak warung kelontong. Para pelaku mengacungkan parang dan busur ke arah pemilik warung. Melihat hal tersebut, pemilik warung dengan membawa bangku berusaha mengejar para pelaku yang langsung kabur. Aksi perampokan ini terjadi di sebuah warung kelontong di Jalan Anuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari. Menurut penjaga toko, pelaku beraksi dengan berboncengan 3 sepeda motor, 1 diantaranya berjaga di atas kendaraan. Bagaimana sampai dia masuk ke sini? Tahu langsung intip ke temannya satu, baru langsung ke bawah busur sama parang. Oh, mengintip dari mana itu mengintip? Dekat pom bensin. Dekat pom bensin dia mengintip. Terus yang yang teman yang lain bagaimana? 2 saja di sini menghadang, langsung di motor kila juga satu. Oh, ada 1 yang standby di motor, yang 2 turun. Apa yang dia bawa itu? Busur sama parang. Busur sama parang. Beruntung tidak ada satupun yang terluka dan para pelaku juga gagal mengambil harta benda di warung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andre Reski, TV One, mengabarkan. Dari Makassar kita bergeser ke wilayah Surabaya, Jawa Timur, di mana pemirsa ini memasuki hari ketiga pencarian terhadap MR, bocah berusia 3,5 tahun yang hilang terseret arus banjir selokan di Surabaya, Jawa Timur. Masih ini terus dilakukan. Ya, pencarian dilakukan setelah tanaman eceng gondok yang menyulitkan petugas menemukan korban. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan BPBD Kota Surabaya serta Tagana menetapkan metode estafet dan manuver dengan berputar menyisir area di Kali Makmur. Arus selokan yang menjadi lokasi hilangnya korban bermuara di Kali Makmur. Setelah menyisir dengan perahu karet, petugas juga pemirsa akan menyelam untuk menemukan korban. Proses pencarian akan dilakukan selama 1 pekan. Orang tua korban juga berharap buah hatinya bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, kalau melihat dalam pikiran saya Pak, harus ada perubahan. Saya akan supaya anak saya cepat menemukan. Nanti kalau menurut jenengan upaya-upaya ini sudah maksimal atau harus lebih ditingkatkan? Ya, kalau menurut itu anggota tim Basarnas kata Kalimantan itu namanya insya Allah pasti ditemukan Hari ini. Nah, kalau hari ini tidak sukses, bakalan tunda lagi besok bisa sampai 7 hari. Siang hari ini kita akan hadirkan informasi dari wilayah lain pemirsa, di mana seorang bocah kelas 5 SD di Kota Bengkulu nekat mencuri 1 unit sepeda motor milik tetangga. Sang bocah ini berdalih mencuri motor untuk digunakan ke Palembang, Sumatera Selatan guna menemui sang kakek. Namun keinginan tersebut gagal lantaran bocah mengalami kecelakaan. Terusnya lewat kan tuh, nah terusnya masuk. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang bocah berusia 11 tahun di Kota Bengkulu yang mencuri sepeda motor milik tetangganya. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu.
Bocah yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar ini nekat membobol plafon rumah korban dan membawa kabur sepeda motor beserta handphone. Rumah Ayu tuh. Bocah tersebut kemudian membawa motor curiannya melintasi 2 kabupaten dari kota Bengkulu menuju rumah kakeknya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Namun saat di perbatasan di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, bocah tersebut berubah pikiran. Saat hendak kembali ke kota Bengkulu, pelaku terlibat kecelakaan. Lantaran videonya viral, bocah itu dengan mudah dikenali oleh warga dan akhirnya diserahkan ke polisi. Dari pengakuan sementara, bocah tersebut tidak betah tinggal bersama ibunya dan nekat mencuri motor tetangganya untuk menjumpai ayahnya yang tinggal di Palembang. Tidak jadi pas dalam perbatasan Bengkulu Palembang. Balik lagi belanja ke Indomaret di Payang. Itu kecelakaan, hujan deras, tidak nampak apa-apa lagi tuh. Petugas dari Polsek Muara Bangkahulu masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polisi masih mendalami kemungkinan lain hingga bocah tersebut nekat mencuri sepeda motor. Niatnya memang mencuri. Kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami. Dan ini kita proses sesuai hukum, walaupun nanti ada batasan-batasan perlakuan hukum kepada si anak ini ya. Meski masih di bawah umur, bocah tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku dengan batasan-batasan perlakuan hukum terhadap pelaku. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana tumpahan cairan kimia di Jalan Raya Bandung Barat, Purwakarta membuat ratusan motor serta mobil rusak, bahkan hingga mogok. Tidak saja membuat kendaraan mogok, namun sejumlah pengendara mengalami kulit terbakar dan mata pedih. Berdasarkan hasil pengecekan Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, limbah B3 yang diangkut truk tangki itu berasal dari Karawang dan menuju ke kawasan industri Padalarang. Namun saat melintas di daerah Cikalong Wetan, tangki itu bocor di bagian saluran keluar sehingga tercecer di jalan raya. Para pengendara yang terkena cairan berbahaya itu mendatangi Satlantas Polres Cimahi. Mereka menuntut pemilik cairan kimia bertanggung jawab untuk memperbaiki kendaraannya yang rusak. Kayak semen ya, baunya kayak semen, tapi kalau kena Nadila. Jembatan Cikalong, kok mata pedih gitu ya. Dari awal situ saya nggak niat, cuman pas maju kok tambah perih. Coba ini pakai air, tetap disiram, masih tetap. Nih, cobain maju lagi, tetap mati 3 kali di daerah Nasi Timur 1, Cempaka 1, terakhir di sini mati total. Gitu. Dan sekarang harapan Akang gimana Kang dengan kondisi gini nih Kang? Ya saya minta ganti rugi aja. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana berbagai cara dilakukan untuk mengisi liburan Natal, termasuk diantaranya wisata body rafting yang memacu adrenalin di Citumang, Pangandaran, Jawa Barat. Libur Natal tahun ini dipastikan seru bila Anda berlibur ke Green Citumang di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Wisata yang memacu adrenalin ini kini tengah banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Jabodetabek hingga ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan merogoh kocek sebesar Rp20.000 saja, wisatawan bisa menikmati wisata body rafting di sepanjang Sungai Citumang. Dengan berbekal jaket pelampung dan dipandu oleh petugas setempat, dari ketinggian lebih dari 10 meter, wisatawan bisa meloncat ke sungai. Di sisi lain, wisatawan juga bisa beraksi layaknya Tarzan bergelantungan di akar pohon, lalu menceburkan diri ke sungai. Bermain wisata alam, memacu adrenalin. Ya. Nah, terus Keren, cukup safety juga. Dan treknya juga lumayan seru, mantap lawaknya. Bagi Anda yang suka melancong sambil memacu adrenalin, tidak ada salahnya mencoba wisata Green Citumang ini.
Selain body rafting, kawasan pantai barat dan timur Pangandaran masih menjadi destinasi wisata yang diburu warga untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwayudi, Denny Rudini, TV One mengabarkan. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat sejumlah rekomendasi liburan karena momen libur dan Natal di tahun baru ini, objek wisata pemandian air panas Guci di Kota Tegal, Jawa Tengah masih menjadi daya tarik wisata baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Nah, di Golden Park Guci Tegal ini Anda bisa bermain perosotan pelangi. Kesejukan dan segarnya udara di lereng Gunung Slamet di kawasan wisata Guci ini, Anda bisa menikmati berbagai objek wisata lain dengan berbagai wahana yang menarik. Salah satunya adalah Golden Park yang memiliki rainbow slide atau perosotan pelangi. Wahana perosotan pelangi adalah seluncuran warna-warni di atas rumput sintetis dan memang menjadi tren baru di dunia wisata. Dengan panjang 78 meter dan posisi kemiringan sekitar 45 derajat, saat Anda merosot dari atas turun ke bawah, Anda akan dibuat deg-degan. Bahkan secara tidak sadar, Anda akan berteriak dan menjerit sejadi-jadinya mengekspresikan kondisi Anda saat itu. Gimana, rasanya gimana tadi naik itu perosotan? Seru. Baru kali ini apa sebelumnya? Baru kali ini. Emang dari mana, Adek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur saya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Tapi nggak takut kan? Nggak. Untuk menikmati perosotan ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 yang merupakan harga tiket Golden Park Guci. Namun dengan harga tiket tersebut, selain menikmati perosotan pelangi, pengunjung juga bisa menikmati semua wahana yang ada di Golden Park Guci seperti Flying Fox dan kursi gantung. Sementara untuk bermain ATV, pengunjung akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp70.000 untuk waktu 30 menit. Di Golden Park Guci ada juga spot foto dengan pemandangan bukit dan tempat camping. Mereka rata-rata pengunjung dari luar kota atau dalam kota? Ini masih mayoritas dari luar kota sih. Masih dari luar kota, ini kebanyakan dari Banten, kemudian dari Jawa Barat, ya, sekitar Cirebon, kemudian Indramayu. Harga tiket berapa ini? Harga tiket masih sampai saat ini masih sama dengan harga tiket Rp30.000. Itu sudah semuanya? Sudah semua, sudah seluruh wahana permainan kecuali motor ATV ya. Sementara itu, memasuki musim penghujan ini dan hujan yang kerap turun sewaktu-waktu menjadi kendala bagi sejumlah objek wisata yang menyajikan wahana permainan. Namun demikian, memasuki musim libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru diakui oleh pengelola wisata ada peningkatan jumlah pengunjung sekitar 25%. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kecelakaan maut dialami bus pariwisata yang membawa 49 jamaah ziarah asal Tangerang di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 2 orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan maut dialami bus pariwisata yang membawa 49 jemaah ziarah asal Tangerang di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Nah pemirsa, akibat peristiwa ini 2 orang tewas dan belasan orang lainnya ini mengalami luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 80 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan 2 orang tewas di lokasi,
sementara belasan orang lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata membawa 49 jamaah ziarah asal Tangerang ini melaju dari arah Bandung menuju ke Tangerang usai melakukan ziarah di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setibanya di lokasi kejadian, di kilometer 80, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek bagian depannya. Belum diketahui penyebab kecelakaan ini karena sopir masih dalam pemeriksaan. Ini kendaraan bus wisata yang baru selesai ziarah dari Pamijahan. Ini mau kembali atau pulang ke Tangerang. Pulang ke Tangerang. Diduga sopir seperti mobil jalan seperti biasa. Di depannya ada truk, dump truck yang membawa kerikil atau sprit, ditabrak pantatnya di belakangnya. Sementara untuk korban meninggal di tempat 2 orang, sementara masih dievakuasi karena terjepit ngantem badan belakangnya truk. Hingga saat ini masih proses evakuasi ya Pak? Kita sebentar lagi proses evakuasi untuk ngeluarin korban yang terjepit. Sementara itu untuk yang lainnya luka ringan udah kita pikirkan, dan kita yang masih agak luka-luka kita bawa ke rumah sakit Abdul Razak. Dugaan sementara penyebabnya kenapa Dan? Gimana? Dugaan sementara penyebabnya kenapa? Dugaan sementara belum ini karena supir truknya ini melarikan diri, tapi sudah tertangkap di depan oleh petugas PJR Cipularang. Belum kita minta keterangan kembali. Satu persatu korban yang mengalami luka-luka dievakuasi dan dikeluarkan dalam bus. Proses evakuasi korban dibantu oleh para tim medis, polisi PJR Tol Cipularang, dan tim derek. Korban yang sudah dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Masih mengenai kecelakaan maut, pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai proses evakuasi korban kecelakaan maut di Tol Cipularang kilometer 80 wilayah Purwakarta, Jawa Barat yang berlangsung dramatis. Setelah proses evakuasi korban selamat selesai dengan memakan waktu 2 jam lebih, tim rescue dan polisi mengevakuasi 2 korban tewas yang terjepit di lokasi kejadian. Sulitnya mengangkat korban yang terjepit, petugas dibantu menggunakan alat untuk mengeluarkan korban di dalam bus. Satu persatu korban terjepit akhirnya berhasil dikeluarkan. Menurut pengakuan dari korban selamat, rombongan berjalan dari Pamijahan Tasikmalaya usai melakukan ziarah dan akan pulang ke Legok, Tangerang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini para korban yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Rajak Purwakarta, kami sudah terhubung dengan Dr. Minaldi Nugrono, Kepala IGD Rumah Sakit Abdul Razak. Selamat siang, Pak Minaldi. Selamat siang. Ya, Pak Minaldi, saat ini ada berapa korban yang tengah dirawat di rumah sakit? Dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Ya. Sebelumnya yang bisa saya sampaikan, pasien yang terakibat karena kecelakaan ini yang ditangani oleh rumah sakit kami itu ada sekitar 64 orang, Mbak. Mohon izin Pak Minaldi, bisa bicaranya lebih kencang lagi Pak? Mohon izin, karena suaranya sedikit tidak terdengar. Untuk jumlah pasien yang ditangani oleh kami di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini sekitar 64 orang, Mbak. Baik, Pak Minaldi, untuk kondisi dari pasien sendiri saat ini seperti apa, Pak? Ya, dari sekitar 64 orang tersebut,
setelah dilakukan terapi kegawatan, didapatkan ada sekitar 18 orang yang mengalami luka berat. Nah, dari 64 itu memang terdapat 2 pasien yang dalam keadaan sudah meninggal dunia saat datang ke rumah sakit. Baik, Pak Minaldi, ini untuk pasien yang meninggal dunia, apakah sudah ada keluarga yang kemudian membawa jenazahnya, Pak? Ya, untuk pasien yang meninggal dunia itu sudah dijemput dan dijemput oleh keluarga pasien. Halo? Baik. Mohon maaf suaranya. Baik. Ya baik, Pak Minaldi boleh suaranya agak dikerasin dikit, Pak Minaldi, mohon izin. Iya, siap. Iya, untuk kondisi pasien yang saat ini masih dirawat, ini apakah semuanya adalah korban dari kecelakaan itu ataukah ada beberapa korban yang dilarikan ke rumah sakit yang lain, Pak Minaldi? Untuk saat ini, yang info yang bisa saya berikan, dari jumlah yang kami rawat di sini sekitar 64, memang semuanya adalah korban kecelakaan di tol tersebut, Mbak. Baik, Pak Minaldi, ini kami juga ingin tahu kalau korban sendiri yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini bisa pulang ke rumah kapan ya, Pak? Ya, untuk bisa pulang ke rumah kapan itu kan tergantung kondisi pasiennya ya, Mbak ya. Karena memang keadaan pasien itu berbeda-beda. Ada yang memerlukan observasi lebih lanjut hingga memerlukan rawat inap serta observasi lebih lanjut di ruangan. Seperti Baik, itu, Pak Minaldi, untuk kondisi spesifik, dari kondisi spesifik setiap pasien ini, apakah ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lagi, Pak? Atau semuanya memang bisa diurus di rumah sakit di Purwakarta di sana, Pak? Ya, alhamdulillahnya dari semua pasien yang kita tangani, semuanya alhamdulillah bisa ditangani dengan baik di rumah sakit kami. Jadi tidak ada pasien yang direncanakan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar seperti itu. Baik, Pak Minaldi, ini kami juga ingin tahu kalau keluarga apakah sudah ada yang menjenguk ke sana, Pak Minaldi, dari keluarga korban? Sudah apa, Mbak? Maaf. Sudah ada yang menjenguk kah, Pak, dari keluarga korban ke sana? Dari keluarga korban sudah ada beberapa yang datang ke rumah sakit untuk melihat kondisinya secara langsung, anggota keluarga mereka yang terdampak dari kecelakaan ini. Baik, Pak Minaldi, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik luka yang terjadi pada setiap korban ini luka apa saja, Pak Minaldi? Ya, karena hal ini terjadi karena kecelakaan. Rata-rata pasien mengeluhkan nyeri di beberapa anggota tubuh. Di antara lainnya terdapat benturan di kepala dan benturan di organ lain seperti tangan dan kaki, dan bahkan ada yang sampai patah tulang. Baik, Pak Minaldi, ini kami juga ingin tahu untuk rentang usianya sendiri apakah berbeda-beda dan juga jenis kelaminnya seperti apa, Pak? Baik, bisa dengar suara kami, Pak? Baik. Iya. Baik. Ya, pemirsa, terima kasih Pak Minaldi telah terhubung dan memberikan sejumlah laporan kepada kami mengenai keadaan ataupun kondisi dari korban kecelakaan yang terjadi di Purwakarta. Terima kasih Pak Minaldi. Kita juga selalu doakan ya Nadila mengenai korban ini ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga cepat pulih. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia yang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, yakni masih mengingat dengan Sumanto, pemirsa mantan narapidana dengan kasus kanibalisme pada awal 2003 silam asal Purbalingga, Jawa Tengah, kini aktif di media sosial dengan membuat berbagai konten. Salah satunya adalah konten mukbang. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan Sumanto, mantan narapidana dengan kasus kanibalisme pada awal 2003 silam, asal Purbalingga, Jawa Tengah? Ya, Sumanto pemirsa kini aktif di media sosial dengan membuat berbagai konten. Salah satunya adalah konten mukbang. Menghakimi, tapi cobalah berjalan di kehidupan yang pernah saya lalui. Sumanto yang dikenal publik sebagai manusia kanibal kini tobat dan menjemput karir barunya. Ia asyik membuat konten di media sosial. Ia kerap mengunggah konten mukbang dan mengulas beraneka ragam kuliner sehingga membuat publik melontarkan lelucon yang membuka kembali masa lalu Sumanto sebagai seorang kanibal. Siapa yang membenci? Salah satu konten yang mencuri perhatian publik adalah kala ia mencicipi sajian sate di sebuah warung yang disertai dengan kalimat motivasi. Warganet sontak melontarkan berbagai komentar jenaka yang mengingatkan sosok Sumanto di masa lalu. Sumanto kini tinggal di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Seperti penghuni panti lainnya, Sumanto mengikuti beragam aktivitas harian dengan pendampingan dari pihak panti. Salah satunya menjalani hobi memelihara burung. Sumanto rajin merawat burung kesayangannya termasuk memberi makan. Sehari-hari apa aja kegiatannya sekarang? Ya hanya senam. Ya kadang-kadang nonggonin manuk yang lagi dijemur. Terus panen ikan. Paling senang panen ikan ya? Senangnya gimana? Senangnya ya ada harapan makan ikan. Oh gitu ya. Pucuk pohon cemara, burung ketilang berbunyi. Lantas bagaimana sikap Sumanto sehari-hari di panti rehabilitasi? Sepanjang hari dengan tak cemu-cemu. Jadi memang teman-teman pendamping di sini menginisiasi untuk mengubah image ya Sumanto yang mungkin dulu ditakuti sekarang menjadi lebih humanis, lebih lucu gitu dengan membuat konten. Ada akun-akun yang memang kami kelola secara profesional dari pendamping dan banyak konten kreator yang sudah menawarkan kerjasama dan beberapa juga sudah datang. Mengangguk-angguk. Perubahan drastis Sumanto terbilang mengejutkan. Dahulu ia ditakuti dan menjadi momok masyarakat hingga dibui lantaran melakukan praktek kanibalisme untuk ilmu hitam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Burung ketilang berbunyi. Ya pemirsa, lantas bagaimana kehidupan Sumanto di panti rehabilitasi? Di siang hari ini kami sudah tersambung dengan Bapak Sumanto serta yang didampingi oleh Dr. Mulyasari yang merupakan pengurus Yayasan An-Nur Haji Supono Mustajab. Selamat siang, apa kabar Pak Sumanto? Selamat siang. Ya. Baik Pak, ini kegiatan sehari-hari di sana seperti apa Pak Sumanto? Mungkin bisa diceritakan kepada kami? Ya kita mengikuti data dari Lampa Potret 1 Jasa 7. Kegiatan di sini apa aja? Kegiatan di sini ya senam pagi, membaca Yasin, walau hanya 6 ayat membaca Yasin. Sering. Untuk kegiatan selain untuk kegiatan. Baik. Ya, menunggu manuk. Baik, ya, Bu Mulya, mungkin ke Bu Mulya dulu. Bu Mulya, untuk kondisi Pak Sumanto sendiri dari perkiraan Ibu, kemudian kan setiap hari bersama-sama ya dengan Pak Sumanto, ini seperti apa perkembangannya Bu? Iya, untuk saat ini Sumanto sudah stabil ya. Kalau kami lihat dari segi fisik, alhamdulillah sehat, tidak ada masalah, gangguan atau penyakit. Namun memang untuk segi dari jiwa, meskipun stabil, tetap harus dalam pengawasan. Dan alhamdulillah Sumanto sangat kooperatif di yayasan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yayasan yang memang sudah kami lakukan rutin untuk klien-klien yang lain, Sumanto sudah bisa mengikuti.
Baik, Ibu Mulyasari, ini kami juga ingin tahu pertama kali mendapatkan ide untuk konten mukbang begitu. Seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, mungkin karena di sini pendamping-pendamping yayasan ini kan memang anak muda ya zaman sekarang yang aktif juga di sosial media. Jadi dengan adanya sosial media, kami tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait Pak Sumanto yang mungkin dulu fenomenal. Kami pengen masyarakat tahu bahwa Mas Sumanto ini sekarang sudah lebih baik. Kemudian terkait konten mukbang mungkin terinspirasi dari konten-konten influencer yang sebelumnya dan mungkin relate juga dengan Pak Sumanto, namun konteksnya tidak seperti mungkin yang dipikirkan masyarakat awalnya gitu, nggak seperti kasus yang dulu. Baik, saya mau ke Pak Sumanto lagi. Pak Sumanto, ini kan nemu ide baru nih Pak untuk membuat konten. Konten apa aja sih Pak yang udah dibuat sampai saat ini Pak? Dan gimana Pak, rasanya happy nggak udah mulai berkecimpung di media sosial nih Pak? Ya happy. Seneng ya? Bikin konten apa aja biasanya? Ya, bikin kata-kata baru. Ya, kata-kata hari ini biasanya apa gitu ya? Iya. Selain kegiatan juga biasanya kata-kata yang bisa memotivasi ya. Luar biasa. Seneng nggak Pak? Mulai aktif bikin konten? Seneng. Pak Sumanto juga punya hobi tadi ya, kalau kita lihat ada pelihara burung. Mungkin bisa diceritakan Pak Sumanto. Hobi saya hanya makan nasi. Iya. Iya. Pak Sumanto ini juga kalau kita lihat ya dari konten-kontennya ini juga ada beberapa konten yang dimana Pak Sumanto bernyanyi, bersolawat. Ini gimana Pak Sumanto? Mungkin bisa diceritakan. Ya hobi juga. Iya, itu hobinya Pak Sumanto juga ya untuk gitu. Ya. Ya, bagaimana Bu Mulia melihat perkembangan ini gimana Bu? Ya, kalau kami di sini alhamdulillah ya senang karena hampir 19 tahun Sumanto tinggal bersama klien-klien kami di yayasan dan alhamdulillah Sumanto bisa kooperatif, bisa bergaul dengan teman-teman semua di sini dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang memang kami lakukan sehari-hari. Kami sangat senang dengan kondisi Pak Sumanto sih. Bu Mulyasari, ini mungkin sedikit menyinggung mengenai masa lalu dari Pak Sumanto sendiri. Apakah mungkin masih ingatkah dengan masa lalu tersebut, Ibu? Ya, kalau dari saya memang Pak Sumanto datang ke sini pas saya kelas 1 SMP, Mbak. Dan untuk saat ini, alhamdulillah untuk masyarakat, kemudian lingkungan sudah menerima Sumanto. Namun memang untuk di rumahnya sendiri di daerah Palumutan, Purbalingga itu kami belum bisa mengembalikan Sumanto secara mandiri karena kondisi Pak Sumanto memang harus dalam pengawasan sehingga membutuhkan komitmen apabila memang ada yang berkomitmen untuk merawat Pak Sumanto, memberdayakan agar bisa lebih baik di sana. Sebenarnya kami tidak masalah, tapi karena di sana belum siap, sampai saat ini Pak Sumanto masih di yayasan. Iya, Bu Mulia ini kurang lebih kan udah lama banget ya Bu, kalau saya nggak salah juga Pak Sumanto ini awalnya bersama dengan Bapak Ibu ya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu sendiri gitu. Ini kira-kira berapa lama Bu nantinya Pak Sumanto ini bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga, bersosialisasi dengan normal? Ini dari studi ataupun perkembangan yang bisa Ibu psikologisnya ini menurut Ibu kapan Pak Sumanto bisa kembali hidup dengan normal begitu bersama dengan masyarakat? Iya. Tadi seperti yang saya katakan butuh orang-orang yang berkomitmen untuk mendampingi Pak Sumanto apabila dia nanti kembali ke keluarga. Untuk sementara sampai saat ini kami hanya bisa merutinkan mendatangkan Pak Sumanto untuk silaturahmi ke keluarga di sana, bertemu orang tuanya, kemudian kembali lagi ke yayasan seperti itu. Karena memang
kondisi di rumah Pak Sumanto pun saya tanya ke orang tuanya memang belum bisa, dan lingkungan sekitar juga mungkin masih belum bisa berkomitmen yang tadi untuk mendampingi Pak Sumanto seperti itu. Oke, baik. Bu Mulyasari, ini kami juga ingin tahu, Pak Sumantonya sendiri apakah tahu kalau ini dibuatkan konten yang kemudian viral begitu di media sosial? Ya, kami selalu menyampaikan ke Pak Sumanto, bahkan dia juga sangat semangat kalau pagi biasanya nanya, apa nih kata-kata hari ini gitu. Dari Pak Sumantonya kadang sudah menagih karena tahu, dan kami juga memperlihatkan apa yang kami posting, dan dari Pak Sumanto ketika kami tanya, senang Pak Sumanto jadi konten kreator baru, senang nggak? Ya, senang. Senang. Jadi alhamdulillah dia senang, kami juga ikut terbantu, dan alhamdulillah juga mungkin ada ekspos juga untuk yayasan untuk mengenalkan bahwa yayasan kami di sini menerima untuk perawatan gangguan jiwa bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Baik. Oke, Bu Mulia, ini kalau kita lihat dari konten-kontennya, kemudian reaksi dari masyarakat yang bermain juga di media sosial, kemudian yang terutama ini adalah konten mukbang, Bu. Ini kan kita nggak pernah tahu ya, Bu, kita juga tidak bisa memfilter komentar-komentar daripada netizen terhadap konten-konten yang dibuat begitu. Dari Ibu sendiri melihat adanya konten barangkali konten yang bernada negatif, ini bagaimana Ibu? Apakah ini mungkin akan berkaitan ataupun berdampak pada kondisi psikologisnya atau seperti apa Bu untuk komen-komen yang mengarah pada sisi-sisi negatif seperti itu Bu? Iya, untuk komentar-komentar memang kami tidak sampaikan ke Pak Sumanto, hanya untuk refleksi kami dari bagian yayasan dan para pendamping di sini begitu. Kemudian untuk kemajuan, untuk perbaikan kami kalau memang ada hal-hal yang perlu kami perbaiki begitu. Kemudian untuk perkembangan Pak Sumanto sendiri, saya rasa dengan dibuatnya konten tersebut sejauh ini belum ada dampak negatif ya, malah ada dampak positifnya, yaitu Pak Sumanto lebih aktif lagi. Jadi sekarang dia lebih aktif untuk menanyakan. Kalau dulu mungkin bisa dikenal Pak Sumanto lebih pendiam gitu, tapi kalau sekarang sudah ada rasa ingin menyampaikan, tadi pengen dibuat hari ini mau video apa, hari ini mau ngomong kata-kata apa gitu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Mulyasari dan juga Pak Sumanto sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dan semangat untuk membuat kontennya. Kita tunggu ya. Kita juga bersama-sama mendukung semoga konten-konten yang dibuat oleh Pak Sumanto ini berdampak positif kepada masyarakat yang menggunakan media sosial. Terima kasih Pak Sumanto dan Ibu Mulyasari. Ya, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, yakni mengenai jarak jauh yang juga masih terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kereta api ini pemirsa yang menggunakan, bagi Anda mungkin yang ingin liburan, nanti kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini beberapa hari menuju malam pergantian tahun, kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini terpantau padat merayap. Petugas setempat pun memberlakukan sistem ganjil genap. Ya, pemirsa, kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, sejak pagi pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat diberlakukan sistem ganjil genap. Kondisi arus lalu lintas yang padat merayap terpantau di sekitar tanjakan Selarong, Megamendung dan juga Cicarua, terutama di Pasar Ciarua dan pertigaan lokasi wisata Taman Safari dan juga Gunung Mas. Polisi akan memperlakukan sistem satu arah dengan buka tutup namun bersifat situasional tergantung dengan kondisi lalu lintas. Untuk rekayasa lalu lintas sementara belum dilaksanakan dikarenakan arus lalu lintas yang menuju jalur puncak masih relatif ramai lancar, belum ada peningkatan. Jadi ganjil genap diberlakukan, Pak? Untuk ganjil genap kita sudah melaksanakan dari mulai pukul 06.00 sampai dengan 09.00. Ada satu arah atau one way? Untuk satu arah situasional, apabila ada terjadi peningkatan kita akan melaksanakan one way arah puncak.
Kami tidak hadirkan informasi lagi pemirsa mengenai liburan di mana kepadatan penumpang kereta api jarak jauh masih terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta. KAI Daob 16 Yogyakarta mencatat tingkat okupansi hingga hari ini mencapai 82%. Ribuan penumpang baik yang turun maupun berangkat masih memadati stasiun Tugu Yogyakarta pada Kamis 26 Desember 2024. Dari data Daerah Operasional 6 Yogyakarta, penumpang naik atau berangkat pada hari ini mencapai 20.919 penumpang. Sementara untuk penumpang yang turun di seluruh stasiun Daerah Operasional 6 mencapai 23.573 penumpang. Sementara itu pemirsa, selama arus Natal dan Tahun Baru, penumpang naik mencapai 325.921, sedangkan untuk penumpang turun ini mencapai 315.845 penumpang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 6 Yogyakarta kembali menambah 1 kereta api Nataru tambahan menjadi total 11 kereta api tambahan. Pemirsa, kita akan menuju bersama dengan rekan kami yang sudah berada di kawasan Puncak. Ada rekan kami, Usep di sana. Usep, bagaimana kondisi terkini di kawasan Puncak? Apakah saat ini tengah padat-padatnya, Usep? Ya, Rihana dan Nabila. Halo. Silakan Usep. Halo ya, Rihana dan Nabila. Rihana dan Nabila. Silakan. Iya, silakan laporannya Usep. Ya, untuk kondisi di sana bagaimana? Baik, Rihana dan Nabila serta pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat memang cukup padat dan ini terjadi sejak pagi tadi. Dan hari ini saya berada di pertigaan Taman Safari, tepatnya di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baru saja 2 menit yang lalu pihak kepolisian Polres Bogor memberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan tadi sempat tertahan selama sekitar 1 jam. Dan itu 1 jam ditahan di pertigaan Taman Safari. Sehingga antrian mengular sampai dengan ke Gunung Mas. Dan di Gunung Mas itulah memang ada tempat istirahat atau sering disebut dengan rest area. Dan di rest area itulah tadi cukup padat dan penuh dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Jakarta. Namun demikian tadi tertahan karena memang diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Lalu kemudian 2 menit yang lalu diberlakukan satu arah ke arah Jakarta. Kemudian sekarang membludak karena bisa lihat sendiri di belakang saya ini kendaraan yang begitu panjang mengular dan menuju ke arah Puncak. Sekarang kepadatan terjadi di sekitar Megamendung, Pasar Cisarua sampai dengan ke Cisarua ini. Kemudian juga tadi pagi sempat diberlakukan sistem ganjil genap diberlakukan di pertigaan Gadog untuk menuju ke arah Puncak. Namun diberlakukan hanya 2-3 jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terus kemudian diberlakukan satu arah ke atas, itu hanya beberapa menit saja, lalu diberlakukan kembali normal dan satu arah lagi ke atas, lalu kemudian diberlakukan satu arah saat ini. Perlu diketahui bahwa tanggal 31 Desember nanti akan diberlakukan ditutup total kawasan Puncak, dan ini bagi Anda yang akan menuju ke Puncak sebaiknya sebelum jam 18 tanggal 31 waktu Desember, karena jam 18 akan ditutup, kemudian jam 20 malamnya, malam pergantian tahun baru akan diberlakukan Car Free Night oleh pihak Polres Bogor sampai dengan jam 3 pagi dini hari, kemudian baru akan dibuka pada pukul 6 pagi tanggal 1 Januari 2025. Demikian kembali ke studio. Baik, Ucep, ini mungkin Anda bisa menggambarkan situasi di sana sekaligus juga jalur alternatifnya seperti apa? Apakah ada masyarakat yang memilih untuk ke jalur alternatif tersebut? Ya, jalur alternatif sangat tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian, apalagi menggunakan kendaraan besar, roda 4, tapi kendaraan besar seperti bis ataupun bis seperempat. Tadi baru saja dilakukan razia
oleh pihak kepolisian Polsek Megamendung, gabungan dengan Pol PP dan sebagainya untuk merazia mereka yang menjadi joki ini yang memang selama ini meresahkan warga, kemudian juga pengendara. Nah ini tadi ada yang beberapa dibawa ke pihak ke kantor Polsek Megamendung untuk dilakukan pendataan, kemudian dimintai keterangan. Ada juga yang mereka yang membawa barang bukti berupa uang recehan begitu yang ada di persimpangan-persimpangan. Sekarang ini sudah dilakukan razia oleh pihak kepolisian. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih. Usai mengabarkan langsung dari kawasan Puncak Bogor. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik, salah satunya ini adalah bagaimana kondisi di stasiun Yogyakarta. Betul Kita akan sekali. hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Aku Chef Devina. Ini resep kreasi baruku bareng mie sedap. The one and only mie goreng ala chef. Rahasia unik sedapnya, minyaknya pasti. Minyak pipi beda lagi. See, ada sambal merahnya. Dimix dengan bumbu berkualitas lainnya, bikin rasanya full of taste. Aku tambahin sayuran komplit dan kremesan kriuk. Sedapnya anti gagal. Perfect. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Mie goreng ala chef di rumah dari Wixwood. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saya dengan Ibu Ida, usia saya 53 tahun. Keluar saya tuh di lutut ini suka sakit banget. Untuk dibawa jalan juga suka sakit, apalagi untuk turun tangga. Sehingga untuk beraktivitas yang lain juga susah gitu. Saya sempat berobat ke dokter dan dokter bilang katanya ini pelumas di lutut saya tuh habis. Itu yang menyebabkan saya tuh sakit lututnya. Dan dokter menyarankan untuk saya fisioterapi. Saya ikutin ke suatu tempat untuk fisioterapi. Di situ tuh ada alat sepeda besar sekali yang bisa bergerak sendiri. Jadi kita digerakkan oleh mesin itu. Iya, cuman kalau fisioterapi itu biayanya mahal, ongkosnya juga mahal, sehingga saya berhenti untuk ke fisioterapi. Akhirnya saya membeli satu alat yang namanya JAWS Mini Bike. Alat ini kecil sekali, sama seperti yang di tempat fisioterapi, tapi yang di sana kan besar. Kalau yang ini kecil, itu bisa gue sendiri karena memakai mesin ya. Otomatis si dengkul ini bisa bergerak dan lama-lama tidak sakit lagi. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien. Apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak? Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Dua sisi di TV One. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hai, aku Chef Devina. Ini resep kreasi baruku bareng mie sedap. The one and only mie goreng ala chef. Rahasia unik sedapnya, minyaknya pasti. Minyak pipi beda lagi. See, ada sambal merahnya. Dimix dengan bumbu berkualitas lainnya, bikin rasanya full of taste. Aku tambahin sayuran komplit dan kremesan kriuk. Sedapnya anti gagal. Perfect. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Mie goreng ala chef di rumah dari Wixwood. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, ini seperti yang ditunggu-tunggu oleh saya dan juga Nadila ya, karena yang ingin menghabiskan waktu liburan Natal dan juga akhir tahun baru dengan wahana terbaru dan juga pengalaman yang tak terlupakan, Anda dapat mengunjungi Dusun Bambu Lembang di Bandung, Jawa Barat.
Area wisata yang terletak di Cisarua, Bandung, Jawa Barat ini menawarkan berbagai pilihan permainan seru untuk keluarga ataupun kerabat. Kawasan wisata Dusun Bambu Lembang ini menawarkan lebih dari 10 wahana permainan menarik bagi para pengunjungnya. Di antaranya ada water coaster, ada go-kart, ada mystical forest, boomerang rain, rainbow slide, family outbound, gondola, kemudian ada bumper road, dan lain-lain sebagainya. Wahana ini mulai dibuka dari jam 8 sampai 10 malam. Dan area kawasan ini ramai dipadati para pengunjung mulai dari pagi hari sebelum tiket dibuka. Pada spesial musim liburan ini, angka pengunjung bisa tembus 10.000 hingga 11.000 pengunjung per harinya. Nah pemirsa, bagaimana ya keseruan liburan berwisata di Dusun Bambu, Lembang, Bandung, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Syahda Yostiza yang sudah bersiap-siap barangkali ya untuk berliburan di sana. Syahda, bagaimana suasana di sana? Syahda, seru banget nggak? Baik, selamat siang Rehana, Nadila, dan juga pemirsa. Benar sekali, memang siapa sih yang nggak pengen memanfaatkan libur Natal dan juga libur Tahun Baru tentunya di tempat-tempat yang memang memiliki wahana-wahana yang unik, wahana-wahana yang menarik, kemudian dihiasi juga gimana dengan pemandangan yang sejuk dan juga memikat di area Lembang, Bandung. Nah Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Dusun Bambu Lembang, Bandung, di mana memang untuk Dusun Bambu Lembang, Bandung ini menawarkan lebih dari 10 wahana menarik. Nah, di tempat saya mengabarkan saat ini, saya sedang berada di salah satu stand wahana mereka nih, yakni ada di We Outbound. Dan di We Outbound ini juga, tadi kalau saya bisa melihat bersama tim saya, itu tadi kami sudah mengunjungi, melihat dari bawah, kemudian juga nyampe ke atas. Itu banyak sekali Rehana, Nadila, dan juga pemirsa. Tadi kami sudah lihat dari rainbow slide, itu juga merupakan perosotan di mana para pengunjung ini bisa berseluncur sepanjang 150 meter panjangnya. Dan yang tidak kalah menarik memang untuk area wisata di Dusun Bambu Lembang, Bandung ini, kemudian ada water coaster menurut maksud saya, yakni sepanjang 400 meter panjangnya untuk bisa berseluncur. Nah biasanya memang kalau water coaster ini banyak sekali asumsinya masyarakat ini takut dan juga khawatir gimana ya kalau misalnya basah nih main air perosotan. Nah nggak usah khawatir karena memang untuk area wisata di We Outbound di Dusun Bambu Lembang ini disediakan jas hujan gratis bagi para pemirsa yang memang ingin berseluncur di water coaster tersebut. Nah saat ini juga Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, menarik sekali nih karena saya sudah berada di salah satu area namanya Pet of Water. Nah Pet of Water ini juga merupakan salah satu air terjun buatan terbesar di Jawa Barat tentunya. Dimana kalau kita, tadi saya juga sudah melihat-lihat nih, kalau misalnya kita sebelum menuju ke titik di tempat saya mengabarkan ini, ada area jalan juga yang memang sangat menarik untuk dijadikan spot foto. Karena di sana juga ada spot-spot estetik seperti asap-asap, nuansa asap yang memang bisa banget nih kalau bagi para pengunjung yang memang sangat mencintai atau suka mengupload foto di Instagram. Nah di sini saya bisa gambarkan kepada Rehana, Nadila, dan juga pemirsa bagaimana suasana liburan di Pet of Water di We Outbound Dusun Bambu Lembang, Bandung. Ramai sekali masyarakat yang memang sengaja memanfaatkan waktu libur mereka untuk bersuah foto, kemudian juga bermain air di sini. Dan yang tak kalah menarik juga, di sini ada beberapa wahana lainnya, yakni ada Grand Prix seperti go-kart seperti itu, dan di mana untuk go-kartnya ini nantinya menggunakan alat atau kendaraan yang listrik, karena memang di sini dikhususkan untuk menjaga supaya tidak ada emisi, karena memang untuk area We Outbound ini karena banyak anak-anak dan juga pemandangan alam yang menarik sehingga memang terjaga untuk udara dan juga sebagainya. Nadila dan juga pemirsa, tentunya saya penasaran nih mau nyobain Pet of Water yang ada di sebelah saya. Kebetulan saya bisa gambarin kepada pemirsa karena ini airnya cukup tinggi ya. Coba saya mau nyobain ya, Nadila, Rehana, dan juga pemirsa. Tadi sih saya udah melipir ke sini.
Dingin banget. Oh my God. Ya Nadila, Rehana, dan juga pemirsa, ini memang suasana yang cukup menarik sekali ya, karena selain dimanfaatkan bisa untuk bersuah foto, tetapi juga kita bisa merasakan nuansa alam, relaksasi dengan batu-batuan alam yang ada di sini. Kemudian juga ada air dari pegunungan juga yang memang segar, sejuk gitu bagi kita di sini. Nah, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, tentunya selain mau mencoba Pet of Water, saya juga mau berkeliling lagi nih ke tempat yang lainnya. Saya mau cobain berbagai wahana lainnya yang seru dan juga menarik di Dusun Bambu, Lembang, Bandung. Dan memang sebagai informasi tambahan, biasanya pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya soal berapa sih tiket masuk ke Dusun Bambu, Lembang, Bandung. Nah, special peak season memang ini untuk tiket masuk ke Dusun Bambu, Lembang, Bandung sendiri, ini dikenakan biaya sebesar Rp40.000 per orang. Dan memang kalau untuk peak season, biasanya pengunjung bisa tembus sampai 11.000 orang. Kembali ke studio, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa. Wah, seru sekali. Syada, tunggu kita berdua ke sana. Kita kayaknya akan nyusul Syada deh, iya, karena harus. ini seru banget. Baik, Syada, langsung melaporkan dari sana. Terima kasih banyak dan selamat berlibur. Dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, sejumlah kabar-kabar tentang informasi liburan masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Hai, aku Chef Devina. Ini resep kreasi baruku bareng mie sedap. The one and only mie goreng ala chef. Rahasia unik sedapnya, minyaknya pasti. Minyak pipi beda lagi. See, ada sambal merahnya. Dimix dengan bumbu berkualitas lainnya, bikin rasanya full of taste. Aku tambahin sayuran komplit dan kremesan kriuk. Sedapnya anti gagal. Perfect. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Mie goreng ala chef di rumah dari Wixfood. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong, halal. Capek kena PHP. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Libur Hari Raya Natal, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang dipadati oleh pengunjung dari berbagai wilayah. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah mendatangi tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Mereka sengaja datang untuk memanfaatkan momen libur Natal bersama keluarga. Para pengunjung nampak antusias antri untuk menaiki bus listrik untuk dapat berkeliling wisata Taman Mini seperti museum, taman, dan anjungan. Jumlah pengunjung pada momen liburan Natal ini diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 100% dibandingkan hari normal. Sementara untuk malam tahun baru mendatang, jumlah pengunjung diprediksi akan mencapai 35.000 pengunjung. Nah pemirsa, tadi sudah dari Taman Mini kita ke wilayah Ragunan. Ini di Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk masyarakat yang menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Ya,
Berbagai kegiatan dapat dilakukan di Taman Marga Satwa Ragunan, mulai dari melihat-lihat hewan hingga piknik bersama keluarga. Sejumlah hewan yang menarik perhatian pengunjung diantaranya adalah jerapah, gajah hingga kapibara. Dengan koleksi sekitar 2.000 satwa, serta ditamani hingga 20.000 pepohonan, Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi wisata edukasi terutama bagi anak-anak. Sama liburan Hari Raya Natal, Taman Marga Satwa Ragunan mencatat peningkatan pengunjung hingga 2 kali lipat. Oke, karena kita berhubung kita nggak liburan nih, kita akan memantau teman-teman kita yang sudah berada di Taman Mini, kemudian juga Ragunan yang tengah bekerja sembari untuk berlibur. Oke, kita akan menuju ke rekan kami, ini ada Fatima Albar dan juga Leo Chandra, tapi kita akan ke Leo Chandra dulu yang ada di Taman Mini. Leo sudah pergi ke tempat mana aja nih Leo? Seru nggak di sana? Menikmati keseruan di libur Natal tahun ini. Dan seperti yang sudah ada di belakang saya, ini Nabila dan juga Rehana ya, bahwasanya ini welcome to Titilaka World. Seperti apa? Ayo ikutin. Nah, seperti terlihat di layar kaca pemirsa saat ini, Titilaka World ini berada di Taman Mini Indonesia ini, Jakarta Timur. Dan terlihat di layar kaca Anda bahwasanya ini dimanfaatkan oleh para pengunjung di saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan di Titilaka World ini sendiri ini menceritakan tentang bagaimana hubungan antara manusia dan juga hewan, kemudian ekosistem yang ada di alam ini, yang semuanya saling berkesinambungan. Dan ini juga menjadi salah satu alternatif nih Nabila dan juga Rehana, serta pemirsa tujuan yang ingin menghabiskan waktu akhir libur pekan dan juga waktu libur Natal tiba. Dan seperti yang terlihat juga, ini adalah merupakan animasi dari miniatur kartun yang memang ini merupakan hasil imajinatif dari para seniman yang ada di Yogyakarta, yang kemudian dituangkan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara miniatur hewan-hewan ini dengan juga kemudian keterlibatannya dengan ekosistem alam dan juga bagaimana peran manusia di dalamnya. Dan untuk mengetahui Rehana dan juga Nabila seberapa seru dan juga indah, teman-teman juga harus bisa langsung aja datang untuk melihat bagaimana seru dan sensasinya sambil liburan, kemudian sambil kita belajar dan memberikan informasi bagi anak-anak. Dan itu juga dimanfaatkan oleh pengunjung, di mana untuk bisa menikmati wahana ini Anda harus merogoh kocek sebesar Rp45.000, dan untuk anak-anak yang bersekolah ini Anda bisa merogoh kocek Rp25.000. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih cerita Titilaka World ini, saya akan mewawancarai, sudah ada senimannya langsung di sini. Halo, selamat siang. Ya, dengan coba Mas Rominto, ini kan kita berbicara tentang Titilaka World yang ada di Taman Mini Indonesia ini. Nah, seperti apa sih konsep Titilaka ini? Gitu loh. Oh gitu. Yang senimannya yang ini berarti ya? Ya, dan dengan siapa? Ya. Baik, terima kasih banyak Leo Chandra melaporkan langsung dari TMII. Nah, dari TMII pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk bergeser ke Ragunan. Sudah ada rekan kami Fatima Albar di sana. Fatima, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Selamat
Selamat siang, Rehana, Nadila, juga pemirsa. Nih buat pemirsa di rumah yang lagi ngabisin libur tahunan dan bingung mau kemana, biasanya ke mall, ke kafe nih. Aku mau ngasih saran, mungkin bisa ke Ragunan, Kebun Binatang Ragunan, tempat saya melaporkan saat ini. Karena di sini banyak sekali satwa-satwanya, binatang-binatangnya, dan juga harga masuknya itu untuk dewasa Rp4.000 dan untuk anak-anak Rp3.000. Nah, saat ini saya tadi udah keliling-keliling dan saya lihat nih memang yang paling ramai itu kalau nggak gajah, jerapah, atau gorila. Nah, saya pengen lihat langsung gimana kandang gajah tepat di belakang saya ini. Nanti pemirsa bisa Anda saksikan bersama-sama, ada 2 gajah yang sedang makan, bahkan sedang mandi. Ini menarik sekali, saya lihat dari tadi banyak masyarakat yang bawa keluarganya, anak-anaknya untuk menyaksikan atau melihat langsung seperti apa gajah yang ada di Kebun Binatang Ragunan ini. Dan memang dikabarkan kalau pukul jam 11 itu gajah-gajah ini ada atraksi pemberian makan. Nah, tuh pemirsa bisa dilihat, seru banget lihat gajah mandi. Saya jadi seger ngeliatnya, pengen lebih dekat lagi ngeliatnya seperti apa. Nah, kalau tadi itu gambar dari saya pengen tahu nih masyarakat di sini seperti apa sih, binatang-binatang apa yang pengen dia lihat langsung di Kebun Binatang Ragunan. Kita mau coba tanya ya pemirsa, mungkin di sini udah banyak masyarakat yang udah nunggu. Halo Ibu. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Engli. Iya. Ibu dari mana nih Bu? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Jauh-jauh ke Kebun Binatang Ragunan? Iya. Ini sama siapa aja nih Bu? Sama anak, sama pamannya, ntar bapaknya lagi. Emang kesini tuh untuk lihat gajah atau gimana Bu? Iya, mau lihat gajah, terutama kan anak-anak suka yang gajah, yang besar-besar gitu. Emang dicarinya yang besar-besar, makanya ke kandang gajah ya Bu ya? Karena gajah kelihatan dulu besar, maunya gajah katanya. Tuh. Mana mungkin boleh lihat anaknya Bu? Ayo, Gian. Halo Adik. Halo Gian. Lagi lihat gajah ya? Lagi lihat gajah ya Gian ya? Iya. Malu-malu. Tapi saya lihat tadi kayaknya dia seru banget ya Bu lihat gajah. Oke, terima kasih Bu. Selamat kembali liburan. Nah, pemirsa bisa dilihat kan di belakang saya ini dari tadi banyak masyarakat yang emang khusus datang ke depan kandang gajah untuk lihat gajahnya langsung. Karena ini menarik, bisa lihat gajahnya makan dan mandi secara bersamaan di Kebun Binatang Ragunan. Nah, buat pemirsa yang mau datang bisa langsung ke Kebun Binatang Ragunan karena tiap hari buka pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Kembali ke studio. Ya, Fatima, cuaca di sana juga tampaknya ini bersahabat banget ya, Fatima. Tadi juga rekan kami tadi Leo juga mengabarkan dari Taman Mini Indonesia Indah. Namun tadi memang sempat terputus. Jadi kita akan menuju ke Leo terlebih dahulu lagi. Leo, apakah sudah aman jaringannya Leo di sana? Iya, halo Leo. Nadila, Rehana, tadi sudah saya sampaikan sedikit informasi. Iya, tadi saya sudah sampaikan juga sedikit tentang informasi terkait bahwasannya proyek Pipilaka ini merupakan proyek bersama yang mengangkat tema lingkungan yang diharapkan dari animasi-animasi yang diangkat ini dapat meningkatkan ketertarikan anak-anak untuk tetap menjaga lingkungan dan bagaimana hubungan kekeratan antara ekosistem, kemudian hewan-hewan dan juga manusia agar kita saling berkesinambungan untuk dapat menjaga keseimbangan ekosistem sendiri. Nah, seperti yang Rehana dan juga Nadila bisa lihat pemirsa TV One, di sini merupakan imajinatif yang begitu lucu sekali yang diharapkan ini dapat menarik ketertarikan anak-anak untuk dapat bisa liburan sembari juga belajar. Dan juga di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ini memang diketahui jam operasionalnya mulai dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam. Namun untuk di tahun baru spesial ya Rehana dan juga pemirsa bahwasannya ini akan beroperasi hingga menjelang dini hari, mengingat bahwasannya di Taman Mini Indonesia Indah juga akan melangsungkan acara panggung begitu yang akan dihibur oleh artis ibu kota, kemudian akan ada penampilan wayang dan juga akan ada penampilan kembang api serta di berbagai wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah yang bisa Anda nikmati mulai dari teater keong emas, kemudian yang paling hits itu ada kereta gantung, di mana dari kereta gantung ini para pengunjung dapat melihat miniatur rumah-rumah daerah dari Sabang hingga Merauke dan melihat berbagai aktivitas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan dengan harga
tiket, Anda bisa mendapatkan harga tiket itu sebesar 25.000 per orang. Namun di spesial di malam tahun baru ini, harga tiket itu hanya 45.000 per orang. Dan untuk kendaraan bermotor, ini akan dikenakan sebesar 15.000. Untuk mobil itu ada Rp35.000. Dan untuk kantong-kantong parkir juga Taman Mini Indonesia Indah sudah menyiapkan beberapa tempat untuk menampung semua transportasi kendaraan bagi para pengunjung. Itu mulai dari gedung parkir, elevator parkir, kemudian ada Plaza Utara dan juga Plaza Selatan. Dan juga di Taman Mini Indonesia Indah ini Anda juga dapat melakukan swadaya foto bersama dengan hewan-hewan seperti ada burung kakatua, kemudian ada burung nuri, dan para pengunjung ini juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas dari Taman Mini Indonesia Indah. Mulai dari shuttle gratis, kemudian ada bus gratis, kemudian juga bisa dihibur nih dengan penampilan ataupun bus keliling gratis yang Anda bisa gunakan untuk berkaraoke bersama mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah. Bukan hanya itu aja, di Taman Mini Indonesia Indah selain Anda bisa menghabiskan waktu liburan, Anda juga bisa menikmati pertunjukan yang diberikan. Anda juga bisa mengedukasi anak-anak terutama untuk dapat bisa belajar mengenal budaya, mengenal tarian, mengenal wayang khas Indonesia. Selain itu, di Taman Mini Indonesia Indah ini juga menawarkan berbagai tempat makanan, food court makan yang juga Anda bisa nikmati di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi tunggu apa lagi nih Rehana dan juga pemirsa serta Nadila, ayo datang ke sini untuk kita sama-sama menghabiskan waktu libur Natal. Begitu laporannya, kembali ke studio. Baik, ayo Leo Chandra kita nanti datang ke sana ya. Iya, tunggu kita di sana ya, seru banget ya bisa bekerja sambil liburan. Iya. Terima kasih Fatima dan Rehana, selamat bekerja dan berlibur. Iya. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita hadirkan lagi rekomendasi liburan untuk Anda di Banjarnegara, Jawa Tengah. Wisata Arung Jeram di Sungai Serayu menawarkan sensasi yang menantang dan pasti akan memompa adrenalin Anda. Arung Jeram di Pikasini berada di Sungai Serayu, Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara. Bebatuan besar yang tersebar di sepanjang sungai dan arus yang deras menjadi daya tarik utama bagi mereka yang menyukai tantangan. Tak heran, destinasi ini menjadi favorit wisatawan, terutama selama musim liburan. Mengarungi arus deras di antara bebatuan besar, setiap jeram memberikan sensasi berbeda. Beberapa wisatawan yang awalnya mengaku takut, akhirnya merasa ketagihan setelah berhasil menaklukkan jeram demi jeram. Kita bergeser ke wilayah Riau, pemirsa. Ini pada libur Natal dan Tahun Baru, puluhan armada speedboat kayu di pelabuhan tradisional Tembilahan, Indagiri, Hilir Riau, ini terus dipadati oleh penumpang. Angkutan antar pulau ini, pemirsa, oleh warga lokal disebut bot pacung. Menurut pihak agen kapal, peningkatan jumlah penumpang 40% dan diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2025. Kabupaten Indragiri, Hilir, Provinsi Riau, 70% daerahnya adalah pesisir dengan banyak pulau, sehingga pilihan transportasinya adalah kapal-kapal tradisional. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya mengenai liburan, di mana kawasan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu wisatawan yang juga banyak dikunjungi, baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang saat libur Natal di akhir tahun ini.
Keindahan pantai dengan pasir putih membentang membuat kawasan ekonomi khusus ini banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tak ketinggalan, sirkuit Mandalika yang juga menjadi daya tarik kawasan ini juga ramai dikunjungi, meski hanya untuk bersuah foto dan melihat-lihat kemegahan sirkuit. Pengelola kawasan Mandalika mengatakan selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini, tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan signifikan. Pada kuartal 3 2024 saja, tingkat kunjungan ke Mandalika mencapai lebih dari 70%. Untuk memperkuat daya tarik wisatawan, kawasan ini akan menggelar event menyambut Tahun Baru 2025. Selain itu pemirsa, penguatan fasilitas keselamatan juga terus ditingkatkan, termasuk membangun posko pengaman dan pemantauan di kawasan. Pemirsa, kita menuju ke wilayah Pangandaran, di mana ini berbagai cara dilakukan untuk mengisi liburan Natal, termasuk diantaranya wisata body rafting dengan memacu adrenalin di Citumang, Pangandaran, Jawa Barat. Libur Natal tahun ini dipastikan seru bila Anda berlibur ke Green Citumang di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Wisata yang memacu adrenalin ini kini tengah banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Jabodetabek hingga ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan merogoh kocek sebesar 20.000 saja, wisatawan bisa menikmati wisata body rafting di sepanjang Sungai Citumang. Dengan berbekal jaket pelampung dan dipandu oleh petugas setempat, dari ketinggian lebih dari 10 meter, wisatawan bisa meloncat ke sungai. Di sisi lain, wisatawan juga bisa beraksi layaknya Tarzan bergelantungan di akar pohon lalu menceburkan diri ke sungai. Bermain wisata alam. Oh, wisata alam. Memacu adrenalin. Memacu adrenalin. Ya. Nah, terus? Oh, keren. Cukup safety juga. Dan treknya juga lumayan seru. Mantap lah pokoknya. Bagi Anda yang suka melancong sambil memacu adrenalin, tidak ada salahnya mencoba wisata Green Citumang ini. Selain body rafting, kawasan pantai barat dan timur Pangandaran masih menjadi destinasi wisata yang diburu warga untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwayudi, Denny Rudini, TV One mengabarkan. Dari Pangandaran, pemirsa, kita akan hadirkan informasi seputar liburan Natal dan Tahun Baru, di mana objek wisata pemandian air panas Guci di Kota Tegal, Jawa Tengah masih menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Nah, di lokasi tempat wisata ini Anda bisa bermain perosotan pelangi. Kesejukan dan segarnya udara di lereng Gunung Slamet di kawasan wisata Guci ini, Anda bisa menikmati berbagai objek wisata lain dengan berbagai wahana yang menarik. Salah satunya adalah Golden Park yang memiliki rainbow slide atau perosotan pelangi. Wahana perosotan pelangi adalah seluncuran warna-warni di atas rumput sintetis dan memang menjadi tren baru di dunia wisata. Dengan panjang 78 meter dan posisi kemiringan sekitar 45 derajat, saat Anda merosot dari atas turun ke bawah, Anda akan dibuat deg-degan. Bahkan secara tidak sadar, Anda akan berteriak dan menjerit sejadi-jadinya mengekspresikan kondisi Anda saat itu. Gimana, rasanya gimana tadi naik itu perosotan? Hah? Seru. Baru kali ini apa sebelum? Baru kali ini. Baru kali ini. Emang dari mana, Adek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur saya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Seru. Tapi nggak takut kan? Nggak. Untuk menikmati perosotan ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 yang merupakan harga tiket Golden Park Guci.
Namun dengan harga tiket tersebut, selain menikmati perosotan pelangi, pengunjung juga bisa menikmati semua wahana yang ada di Golden Park Gucci seperti Flying Fox dan kursi gantung. Sementara untuk bermain ATV, pengunjung akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp70.000 untuk waktu 30 menit. Di Golden Park Gucci ada juga spot foto dengan pemandangan bukit dan tempat camping. Mereka rata-rata pengunjung dari luar kota atau dalam kota? Ini masih mayoritas dari luar kota sih. Masih dari luar kota, ini kebanyakan dari Banten, kemudian dari Jawa Barat, ya, sekitar Cirebon, kemudian Indramayu. Harga tiket berapa ini? Harga tiket masih sampai saat ini masih sama dengan harga tiket Rp30.000. Itu sudah semuanya? Sudah semua, sudah seluruh wahana permainan kecuali motor ATV ya. Sementara itu, memasuki musim penghujan ini dan hujan yang kerap turun sewaktu-waktu menjadi kendala bagi sejumlah objek wisata yang menyajikan wahana permainan. Namun demikian, memasuki musim libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru diakui oleh pengelola wisata ada peningkatan jumlah pengunjung sekitar 25%. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar perayaan Natal dengan pesan utama toleransi dan kerjasama di Menara Kadin Jakarta pada hari Rabu malam. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Mamasa dan Pendeta Gereja Toraja Mamasa yang menyampaikan pesan damai dan persaudaraan dalam perayaan tersebut. Dalam suasana hikmat di Menara Kadin, Ketua Komite Tetap Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Fritz Novianto, ini menyampaikan bahwa perayaan Natal ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk menebar kedamaian dan kebaikan di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam acara tersebut, Pendeta Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Yus Maliani Goalangi, menyampaikan pesan Natal tentang nilai kedamaian dan cinta kasih. Di akhir acara, Fritz Novianto menyampaikan harapan untuk tahun baru yang penuh harapan baik, serta mengajak seluruh anggota Kadin untuk menjaga semangat damai dan kerjasama di tengah kehidupan yang beragam. Puji Tuhan, malam ini Natal sudah terselenggara dengan baik di Kadin Indonesia, di Menara Kadin yang memang ini salah satu bentuk daripada kerjasama dan juga toleransi daripada Kadin Indonesia untuk mensupport berbagai agama yang ada di Indonesia dan juga khususnya untuk di Kadin-Kadin daerah sendiri ini karena ini dari Kadin Sulawesi Barat, dari Kabupaten Mamasa bisa hadir di Menara Kadin dan melakukan kebaktian Natal ya Bu Pendeta ya, dan perayaan sangat luar biasa, antusias juga banyak sekali yang hadir. Kita ke informasi lainnya pemirsa, video dua pria yang mengadang mobil Kepala Jaksa Negeri Kediri, Jawa Timur viral di media sosial. Dua pria tersebut pemirsa tidak dikenal memaksa Kajari keluar dari mobil dalam keadaan terancam. Kajari mengeluarkan tembakan peringatan. Inilah momen saat dua orang pria tidak dikenal mengadang laju kendaraan mobil plat merah milik Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam video yang viral di medsos tersebut terekam saat mereka bersih tegang. Bahkan penumpang motor mengeluarkan telepon genggam untuk mencoba merekam keributan. Dalam keadaan terancam, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri mengeluarkan senjata apinya dan menembak ke udara. Namun kedua orang itu justru nekat merebut senjata api milik Kajari. Kasih Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Iwan Nuzwardi mengatakan konfrontasi yang viral tersebut terjadi di Simpang 3 Kodim 0809 Kediri. Saat Kajari Kediri usai makan malam bersama keluarga,
Tiba-tiba, 2 orang bersepeda motor mengadang mereka. Peristiwa tersebut saat ini telah dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Sementara kita sudah serahkan ke Polresta ya, terkait dengan bagaimana mekanismenya, prosesnya dari Polres, monggo silakan aja. Ya seperti itu kami ya. Penanganannya sudah kami diserahkan ke sana. Sekilas ceritanya seperti apa sih? Ya pokoknya intinya ya kalau mungkin teman-teman sudah melihat videonya, intinya pokoknya atas kejadian tersebut saat ini sudah ditangani teman-teman dari Polres. Terkait peristiwa tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dipanggil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diminta klarifikasi. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa dari Makassar, di mana aksi perampokan dengan menggunakan senjata tajam dan juga busur terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah aksi sejumlah perampok menggasak warung kelontong. Para pelaku mengacungkan parang dan busur ke arah pemilik warung. Melihat hal tersebut, pemilik warung dengan membawa bangku berusaha mengejar para pelaku yang langsung kabur. Aksi perampokan ini terjadi di sebuah warung kelontong di Jalan Anuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari. Menurut penjaga toko, pelaku beraksi dengan berboncengan 3 sepeda motor, 1 diantaranya berjaga di atas kendaraan. Bagaimana sampai dia masuk ke sini? Tahu langsung intip ke temannya satu, baru langsung ke bawah busur sama parang. Oh, mengintip dari mana itu mengintip? Dekat pom bensin. Dekat pom bensin dia mengintip. Terus yang selebih yang teman yang lain bagaimana? 2 saja di sini menghadang, langsung di motor juga satu. Oh, ada satu yang standby di motor, yang 2 turun. Apa yang dia bawa itu? Busur sama parang. Busur sama parang. Beruntung tidak ada satupun yang terluka dan para pelaku juga gagal mengambil harta benda di warung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andre Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Meza, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa serta selamat berlibur.